Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, debat kandidat Pilpres 2024 segera mencapai tahap akhir. 3 calon presiden akan memaparkan ide sekaligus beradu argumen pada Minggu 4 Februari mendatang. Baik Anies, Prabowo maupun Ganjar mengaku siap dalam debat yang mengusung tema kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Jelang debat Capres Minggu 4 Februari, ketiga calon presiden mengaku siap adu visi untuk terakhir kali sebelum hari pencoblosan nanti. Bicara persiapan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tidak menyiapkan skenario khusus karena tidak mengetahui pertanyaan debat. Bagi Anies, debat bukan soal hafalan. Dirinya mengaku tidak menyiapkan skenario khusus karena tidak mengetahui pertanyaan debat. Ketika masuk ke ruang debat itu ada pengalaman, ada gagasan, ada yang pernah dibicarakan. Itu kan stok yang ada di masing-masing kita. Jadi setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek, ya diambil dari yang kita sudah pernah miliki. Karena itu nggak bisa dihafalkan, karena memang bukan hafalan. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku was-was menjelang debat kelima Pilpres 2024 nanti. Dengan nada guyon, di hadapan relawan di Makassar, Prabowo kembali mengungkit soal nilai 11 dari 100 yang diberikan capres lain di debat sebelumnya. Aku was-was menghadapi debat tanggal 4. Kalau hari itu dikasih nilai 11, nggak tahu hari ini nanti dikasih nilai berapa. Mungkin dikasih 0 begitu. Tapi gampang jawabannya. Sorry ya. Emang gue pikirin. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih belusukan ke pasar tradisional di Kota Palembang, Sumatera Selatan sebagai persiapan debat. Menurut Ganjar, penting untuk melihat fakta di lapangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi debat capres. Ketika kita berdebat itu nggak bisa kita hanya bicara konsep tanpa melihat fakta yang ada di lapangan. Kita bicara tinggi-tinggi banget, wah harganya tinggi yuk kita turunkan. Problemnya ketemu kok. Saya ketemu dengan para peternak. Peternak hari ini kesulitan mendapatkan jagung dengan harga dari 5.000 naik 9.000. Itu sudah tidak layak. Apapun strategi dan persiapan capres di debat terakhir, dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Publik menanti ide bukan sekedar adu otot, apalagi unjuk gimmick. Tim Liputan Kompas TV. Ya, debat terakhir menjadi momentum paslon menggait elektabilitas. Apa yang akan menjadi strategi dari para capres di debat terakhir besok? Kita akan bahas bersama Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Nitya. Nampaknya sudah bersiap nih untuk besok ya. Tapi saya ingin bahas persiapannya para capres besok. Kalau di debat sebelumnya kan capres 1 dan 3 ini terang-terangan mengkritik capres nomor urut 2. Menurut Anda apakah gaya seperti ini masih akan terjadi di debat besok? Saya justru menilai bahwa pasangan nomor 1 dan nomor urut 3 itu akan gaspol sejak awal. Jadi langsung masuk ke gigi 6 untuk memberikan tekanan-tekanan politik ya, terutama pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengkritik dan bahkan menyerang ke kubunya Prabowo Subianto nomor 2. Kenapa? Ini debat terakhir, jadi tak ada ampun bagi siapapun yang sebenarnya secara data, secara argumentasi, dan secara fakta itu tidak siap. Oleh karena itu, saya menduga besok itu akan menjadi debat yang saya kira anti klimaks ya. Ini kan sebenarnya bagian dari akumulasi-akumulasi dari perdebatan sebelumnya. Mungkin juga ada keinginan dalam tanda kutip ya, balas dendam dari kekalahan-kekalahan debat sebelumnya. Oleh karena itu pasti akan disiapkan begitu banyak amunisi-amunisi bagaimana cara ya mempermalukan lawan, bagaimana cara membangun argumen sambil mengatakan bahwa
argumen capres lah yang paling benar, sementara argumen yang lain itu fatal. Itu yang kalau saya membaca kecenderungannya akan terjadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita membaca statement-statement antar jubir dan tim ses 1, 2, dan 3, mereka semua kompak mengatakan akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Kejutan inilah yang sepertinya menurut saya saling serang, saling buka, saling sindir, terutama dengan fakta-fakta yang bisa diukur, soal apa program yang akan mereka lakukan, termasuk soal apa kelemahan-kelemahan nanti yang akan diungkap dalam debat. Ketika Prabowo dianggap sebagai sosok representasi politik dari kepentingan politik Jokowi, pastinya akan menjadi dalam tanda kutip objek keroyokan yang akan disampaikan oleh Anies dan Ganjar yang sepertinya ini akan menjadi debat pamungkas yang akan memberikan kesan yang cukup luar biasa, terutama kesan yang tidak akan bisa dilupakan oleh Prabowo Subianto. Bisa dibayangkan ketika Prabowo diberikan skor 11 dari 100 misalnya, itu kan tidak selesai, Hmm. selalu diungkit, selalu disampaikan di forum-forum terbuka oleh Prabowo. Ini kan kesan yang cukup membekas yang sebenarnya, di mana dalam debat-debat sebelumnya ada statement-statement yang mungkin melukai perasaan hati dan politiknya Pak Prabowo Subianto, terutama yang disampaikan oleh Anies. Oleh Oke. karena itu, kalau melihat debat besok, saya menduga bahwa Anies dan Ganjar akan gaspol sejak awal. Mereka akan membuka fakta-fakta betapa kemiskinan secara ekstrim adalah kemiskinan yang paling menjadi persoalan yang sampai hari ini itu belum bisa dituntaskan oleh Mhm. Jadi pemerintah. kalau ada banyak kritikan, masukan dari publik, dari para pakar begitu ya, bahwa debat-debat sebelumnya minim substansi, terlalu banyak gimmick. Menurut Anda, kritikan ini tidak akan terlalu didengarkan untuk dijadikan bagian dari apa yang disampaikan besok? Saya kira kalau kita membaca secara utuh ya, debat pertama sampai keempat kemarin, gimmicknya sebenarnya sedikit. Tapi masyarakat itu terlampau mengekspos gimmick-gimmick yang sebenarnya menurut saya tidak terlampau banyak. Bahkan mereka melupakan hal-hal yang sifatnya substansial. Saya berharap besok, sekecil apapun gimmick itu bisa dihilangkan. Jadi direct to the point pada persoalan-persoalan yang akan disampaikan. Misalnya Walaupun kritik Anies. gaspol begitu ya? Betul. Jadi saya membayangkan Anies itu sejak awal mengatakan bahwa apa strategi politik yang akan dilakukan oleh Prabowo khususnya, termasuk Ganjar, untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Disitulah kemudian akan terbuka ya ajang adu data dan adu argumen yang saya kira sedang ditunggu oleh publik. Dan yang paling penting, saya besok itu berharap ya, karena ini debat terakhir. Masing-masing calon mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, persoalan kemiskinan ekstrim itu bisa diturunkan dan bahkan diatasi. Oke. Kalau saya jadi presiden misalnya, persoalan stunting, persoalan akses terhadap kesehatan, persoalan akses terhadap pendidikan itu selesai. Kalau saya jadi presiden sudah memasuki fase tahun pertama ataupun kedua, kalau itu yang disampaikan, saya kira akan mendapatkan apresiasi oleh publik. Kenapa? Karena debat-debat selama ini hanya ajang padu ngomong, hanya ajang adu argumen dan ajang adu fakta. Ya, Tapi nyaris menyindir dan terhadap kritik ya. Jadi kalau Anda melihat, maaf saya potong Mas Adi. Jadi kalau Anda melihat dengan harapan begitu besar, terutama dengan isu-isu seperti besok ya, sumber daya manusia, kebudayaan, pendidikan, kesejahteraan begitu. Siapa yang memiliki keunggulan untuk mengungkapkan tadi bahwa saya bisa menuntaskan hal ini kalau saya terpilih? Ya kalau mau jujur sebenarnya semua calon cukup unggul dengan tema ini. Misalnya Amin, terutama dalam konteks pengalaman politiknya di Jakarta, pasti Anies mencoba untuk mengekspos soal success story apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan tentang kesejahteraan, termasuk soal misalnya bagaimana cara mengentaskan persoalan kemiskinan. Prabowo Subianto sebagai replika dari politiknya Pak Jokowi misalnya, tentu akan mendapatkan asupan-asupan informasi yang cukup akurat. Bagaimana cara menurunkan angka kemiskinan ekstrim, bagaimana akses terhadap dunia pendidikan, bagaimana treatment terhadap kesehatan dengan kartu-kartu yang diberikan. Ini kan satu sama yang lain pastinya sudah akan menguasai. Bahkan Ganjar Pranowo jauh-jauh hari mengatakan di debat yang terakhir akan mengungkapkan semua fakta-fakta politik yang sudah dilakukan selama 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Oke. Bagi saya, besok itu pastinya akan menjadi ajang bagaimana pengalaman politik yang dilakukan oleh paslon. Overall bagi saya data-datanya cukup akurat dan teruji. Yang saya tunggu adalah bagaimana komitmen politiknya di depan publik dalam debat dalam hitungan tahun ataupun bulan kalau mereka jadi presiden. Misalnya, kalau saya jadi presiden, persoalan kemiskinan ekstrim
bisa saya tanggalangi masuk tahun kedua pemerintahan. Oh, itu keren. Persoalan stunting saya selesaikan. Oke, jadi Masuk strategi yang kemudian diturunkan langsung agar masyarakat bisa melihat betul apakah ini mungkin atau tidak dilakukan ya. Terima kasih Mas Adi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Adi Praitno.